Oke, terima kasih Raisa. Jadi hari ini eh, kita percepat saja, deh. Nah, em, sebentar nanti di akhir materi ada tugas kasus, tadi kasus ya, terkait materi kita hari ini. Jadi tolong untuk adik-adik sekalian menyimak dan eh, kalau bisa dicatat dengan baik ya. Nah, next deh. Nah, ada yang mau menjelaskan apa itu pasar di apa namanya? Kak, jika kalian mendengar kata pasar, apa yang kalian ketahui? Silakan, Dek. Jual beli, Ibu. Promosi. Ya, apa kenapa? Jual beli atau iklan, target iklan, target pasar. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan temannya? Tempat terjadinya transaksi. Ya. Oke, next deh. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pasar, pasar itu eh, sudah benar tadi yang dikatakan temannya, tempat jual beli, ya salah satunya. Jadi di pasar itu tempat eh, interaksi ya antara permintaan dan juga penawaran. Jadi ada permintaan dan juga ada penawaran. Ya tidak tidak akan eh, terlepas. Nah, jadi pasar itu adalah mekanisme interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, jadi kalau kita berbicara pasar, jangan hanya yang ada di pikiran kalian bentuk fisik pasar tradisional, pasar modern, tidak. Tidak hanya berbicara terkait, tidak selalu berbentuk fisik, ya. Jadi pasar itu dalam dalam dunia kesehatan yang diperjualbelikan itu bukan barang, tetapi jasa. Dalam hal ini jasa layanan kesehatan. Oke, next slide. Nah, konsep pasar kesehatan menurut Kenneth Rowe, ya. Jadi ada tiga. Pasar kesehatan ini memiliki karakteristik yang unik. Yang kedua, mengandung ketidakpastian. Yang ketiga, asimetri informasi tinggi. Jadi, Kenneth ini menjelaskan bahwa pasar kesehatan itu berbeda dari eh, pasar biasanya. Ya, pasien itu tidak selalu tahu apa yang mereka butuhkan. Tetapi misal tenaga kesehatan atau dalam hal ini dokter itu memiliki informasi yang banyak, makanya dikatakan asimetri informasi. Nah, next slide deh. Nah, karakteristik pasar kesehatan. Di sini ada 4 ya. Ada asimetri informasi, ada
eksternalitas. Nah, kalau berbicara tentang asimetri informasi, itu misalnya seperti ini. Tenaga kesehatan, ya dalam hal ini tadi Ibu katakan dokter, atau memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pasien. Kenapa seperti itu? Misalnya seorang pasien ini datang dengan mungkin keluhan nyeri di dada. Hah? Nah, pasien ini tidak tahu eh, apa yang terjadi, kenapa bisa nyeri dadanya. Atau apakah ini masuk angin atau gejala penyakit jantung. Nah, kemudian dia datang ke rumah sakit, puskesmas atau klinik, ya, atau pelayanan fasilitas kesehatan lainnya, ketemu dengan dokter. Kemudian dokter menyarankan untuk pemeriksaan EKG atau laboratorium. Nah, jadi itu yang dikatakan pasar kesehatan itu mempunyai karakteristik asimetri informasi. Ya, jadi pasien tidak mampu menilai apakah semua pemeriksaan itu benar-benar diperlukan atau tidak. Nah, kemudian eksternalitas. Eksternalitas itu tindakan seseorang berdampak pada kesehatan orang lain. Misalnya, vaksin campak. Nah, jika satu anak itu tidak divaksin, nah itu bisa menularkan penyakit kepada anak yang lainnya. Sama halnya sebaliknya, jika misal ada eh, nah jadi misalnya eksternalitas eksternalitas eh, apabila apabila anak-anak itu divaksin, toh, nah, maka terciptalah yang namanya eksternalitas positif. Jadi itu bisa menghalangi penularan penyakit ke anak-anak yang lainnya. Kemudian moral hazard. Nah, kalau moral hazard itu seseorang itu cenderung menggunakan layanan lebih banyak karena merasa tidak membayar langsung. Jadi karena eh, misalnya ada pasien minta rawat inap, padahal penyakitnya ini sebenarnya tidak mesti rawat inap, hanya rawat jalan sudah cukup. Tetapi pasiennya mau meminta rawat inap, yaitu mungkin mereka menggunakan asuransi, misalkan asuransi apa namanya di luar BPJS, ya kan? Nah, karena misal biayanya itu ditanggung asuransi, makanya konsumsi layanan itu bisa meningkat. Nah, makanya ini salah satu alasan kenapa ada sekarang namanya sistem rujukan. Ya, sistem rujukan berjenjang. Jadi tidak bisa lagi pasien meminta untuk dirujuk ke rumah sakit ini, ke rumah sakit A atau ke rumah sakit yang eh, notabene di situ semua spesialisnya yang mereka mau seperti itu. Nah, selanjutnya regulasi pemerintah tinggi. Jadi pasar kesehatan itu tidak sepenuhnya bebas karena harus diatur oleh ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan dari pemerintah. Misalnya regulasi tarif dalam sistem CKN, ya, yang kendalikan siapa, yang mengatur siapa, ya Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, next slide deh. Nah, kita berbicara tentang kurva. Jadi, Ibu rasa kalian sudah tahu dan sudah pernah diperlihatkan ya di pertemuan sebelumnya kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya, jadi semakin tinggi permintaan maka harganya juga akan semakin naik. Nah, sebaliknya kalau penawaran. Jadi kalau penawaran misalnya eh, penawarannya terbatas, itu akan membuat adanya waiting list, ya. Jadi semakin tinggi harga, maka penawarannya juga tinggi. Seperti itu. Nah, coba slide selanjutnya deh.
Nah, di sini ada kurva, ya. Di sini ada kurva permintaan dan penawaran tenaga kesehatan. Bisa kalian lihat sendiri di sini bahwa sumbu X itu adalah jumlah tenaga kesehatan, sumbu Y itu tingkat upahnya. Jadi titik di tengah itu merupakan namanya titik eh, equilibrium atau titik keseimbangan. Ya, menunjukkan di situ bahwa jumlah tenaga kesehatan dan tingkat upah yang seimbang. Nah, next slide. Nah, kemudian jika jika pergeseran, misal ada pergeseran permintaan, atau diakibatkan karena adanya digitalisasi. Nah, itu bisa meningkatkan permintaan. Nah, di sini kita bisa lihat kurva permintaannya itu bergeser ke kanan. Ya, misalkan begini, eh, akibat digitalisasi, adanya telemedicine, rekam medis elektronik, ya, ataupun aplikasi-aplikasi kesehatan yang lainnya, itu bisa meningkatkan kebutuhan dokter untuk konsultasi online, kebutuhan tenaga IT, kemudian kebutuhan analisis kesehatan. Siapa itu, Dek? Nur Alfira, kenapa, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi eh, kenapa kira-kira apa yang menyebabkan em, adanya pergeseran permintaan ini? Ada yang mau berpendapat? Nah, jadi begini. Jadi kalau misal ada pergeseran permintaan ya seperti yang digambarkan di kurva, itu berarti ya tadi karena permintaan tenaga kesehatan juga meningkat. Makanya ada pergeseran
pergeseran ke kanan berarti upahnya untuk tenaga kesehatan itu juga naik, ya. Nah, sebaliknya dengan kurva yang penawaran, coba next slide deh. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat untuk kurva penawaran juga bergeser ke kanan, ya. Nah, ketika telemedicine berkembang, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia meningkat, artinya kapasitas penawaran tenaga kesehatan meningkat. Nah, tetapi di sini tingkat upah menurun, ya. Nah, jadi digitalisasi kenapa bisa menurun? Nah, karena misalnya dokter praktek itu bisa melakukan atau bisa melakukan pemeriksaan dari rumah, toh. Nah, terus jam kerjanya juga lebih fleksibel. Oke, next slide. Nah, digitalisasi dalam kesehatan. Digitalisasi kesehatan itu adalah proses integrasi teknologi digital dalam sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, akses, dan kualitas layanan. Jadi bentuk-bentuk dari digitalisasi itu contohnya ada 4 ya, tadi Ibu sudah sebut juga di slide sebelumnya, RME, ada rekam medis elektronik, kemudian telemedicine ya, Halodoc, Halo Dokter atau aplikasi yang lainnya, AI diagnosis. Nah, misalnya di sini AI diagnosis itu misalnya screening radiologi atau analisis data epidemiologi. Nah, eh, selanjutnya eh, prescription. Maksudnya di situ adalah resep elektronik yang langsung terintegrasi dengan apotik. Jadi sudah biasa kan kalian pasti kalau misal sudah berobat itu tidak lagi dikasih apa namanya rekam medis kalian yang map-map itu ya, riwayat penyakit kalian tidak lagi dikasih, tetapi sudah terintegrasi langsung ke apotik. Jadi kalian langsung diarahkan ke apotik untuk mengambil obat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi digitalisasi di sini itu tidak hanya berarti hanya online, nah, segala sesuatunya online, tetapi juga mencakup transformasi sistem kerja, integrasi data, otomatisasi proses ya. Nah, selanjutnya, Dek. Nah, model bisnis telemedicine. Jadi model bisnis telemedicine itu di sini ada 3 ya. Yang pertama ada model B2C atau basis to customer. Kemudian model B2B
B2B, business to business, kemudian sistem komisi. Nah, jadi B2C artinya apa? Jadi pelayanan yang diberikan itu langsung ke pasien. Jadi platform mempertemukan dokter dan pasien secara langsung. Pasien membayar biaya konsultasi melalui aplikasi, ya. Misalnya contohnya di Halodoc, ya, Halodokter, itu semua kita langsung bisa komunikasi atau bisa eh, apa namanya konsultasi dokternya langsung. Kalau B2B, ya berarti platformnya itu bekerja sama dengan misal perusahaan, asuransi, klinik, ataupun rumah sakit. Ya, misalnya perusahaan menyediakan benefit Kamu, adek, atau kak, adek jangan menangis, atau kamu jangan menangis, bukan kau. Kamu tidak boleh menangis, adik. Kau tidak boleh menangis. Tidak yang dikeluarkan oleh pasien, jadi 100% masuk ke tenaga kesehatannya. Jadi platform itu mengambil beberapa persentase tertentu sebagai biaya layanan, itu tergantung dari kesepakatan, katanya penawaran dari platform apakah disetujui oleh tenaga kesehatan atau tidak, itu tergantung lagi. Nah, jadi dalam ekonomi kesehatan digital, platform itu bukan penyedia layanan medis secara langsung, tetapi bertindak sebagai perantara. Ya, jadi mereka mengambil komisi dari setiap transaksi antara tenaga kesehatan dan juga pasien. Artinya, struktur pendapatan dokter itu berubah dibandingkan praktek konvensional, praktek langsungnya mereka. Ya, jadi ada perubahan. Jadi kalau misalnya praktek langsung itu kan memang tidak kalau misalnya ya praktek bebek kamu, adik. dokter mandiri, nah itu langsung ke dokternya, misal menggunakan platform itu ada tadi komisinya platform itu sendiri. Oke, next slide deh. Slide, Reza. Persaingan pasar tenaga kesehatan. Nah, jadi dalam telemedicine, tenaga kesehatan itu bersaing berdasarkan persaingan tarif, kualitas, persaingan kecepatan respon, dan diferensiasi layanan. Ya. Jadi berbeda dengan rumah sakit konvensional, di platform digital itu reputasi dokter itu sangat transparan. Jika ratingnya rendah, dia akan memilih poin. Ya, ini menciptakan persaingan yang sangat kompetitif. Jadi apa namanya, dalam telemedicine itu ya dokter bersaing, misal persaingan harga konsultasi, bagaimana ratingnya, bagaimana ulasan pasiennya, bagaimana kecepatan menjawab chat, jam aktifnya, ya. Itu sudah dijelaskan bahwa berbeda dengan rumah sakit konvensional. Jadi di platform digital itu ya yang paling yang harus diperhatikan dari dokter yaitu bagaimana membuat ratingnya itu tinggi. Jadi pasien akan datang terus karena melihat dari rating. Oke, next slide deh. Slide deh. Nah, dampak positif digitalisasi. Yang pertama, aksesnya
efisiensi biaya, fleksibilitas dokter. Ya, oke, fungsi kadernya. Next slide. Baby, baby. Jangan adik. Jangan adik. Papa, papa, papa. Jangan di sini. Karena ada mama. Mama, mama, mama. Ini Felipi. Silakan dulu, Bang. Iya. Coba sana. Bisa next slide deh. Selanjutnya, tantangan dan resiko digitalisasi. Ya, jadi ini beberapa contoh saja ya. Tantangannya itu tekanan penurunan tarif, diagnosis, ketimpangan literasi digital, privasi atau keamanan. Jadi kalau tekanan tarif tentunya jadi semakin banyak dokter, ya tentunya akan persaingan itu akan semakin meningkat, tarifnya bisa naik turun, ya tergantung dari bagaimana Ya, adik pintar mikir story. dokter yang tenaga kesehatan bagaimana caranya untuk mempromosi itu. Nah, dokter diagnosis jadi kadang kadang kita juga masih ambigu ya dengan konsultasi jarak jauh ya. Bisa No. banyak arti atau salah interpretasi gejala ya. Nah, kemudian ketimpangan literasi digital ya, nah seperti misalnya seperti tadi overdosis atau terlalu banyak literasi ya, terlalu banyak bahan bacaan terkait kesehatan jadi bingung sendiri yang mana nih sebenarnya saya ini sebaiknya obatnya seperti apa, herbal kah atau apakah gitu. Nah, kemudian privasi dan keamanan data itu juga bisa menjadi ancaman ya, tantangan tersendiri. Di sini. Oke, silahkan next slide lagi deh. Nah, ini tadi Udah kan kayu. ada case Bisa study ya, bisa di ini situ. ada Jadi kau boleh. kasus terkait Apa ini sama itu? apa namanya
materi kita hari ini. Jadi tolong untuk kalian jawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya, tolong dijawab. Ini dulu masa. Dijawabnya ini apa namanya, ditulis tangan, kemudian dikumpul ke ketua tingkat masing-masing, nanti ketua tingkat yang kumpul ke yang kumpul ke ibu ya, ke jadi harus simpulkan bahwa digitalisasi itu bukan sekedar inovasi teknologi ya, tetapi bagaimana transformasi sektor tenaga kesehatan. Nah, kita sebagai calon anggota kesehatan harus bisa mampu bagaimana menganalisis dampak terhadap distribusi SDM, bagaimana kesejahteraan tenaga kesehatan, bagaimana keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Ya, dengan digitalisasi kita harus bisa memanfaatkan dan menjadikan itu sebagai peluang untuk kita sebagai administrator kesehatan, bagaimana kaya lagi atau bagus lagi pelayanan. Oke. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk adik-adik sekalian atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf sekali lagi ya kalau misalnya kita pertemuan hari ini kurang maksimal. Ibu tunggu tugasnya sampai jam 10 malam hari ini ya, dikumpul oleh ketua sistem. Yang dari Ibu ada pertanyaan? Kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan, kalian bisa kalian bisa nanti kalian bisa materi ini